نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل سوء الكبار عذاب في النار عذاب في القبر اللهم أمسى بنا من نعمة وبأهل بحقك فإنك وحدك يا رب لك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Puji dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita telah memasuki bulan Jumadil Akhir. Setelah ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang dari berapa hari? 80 hari ya. Gak nyampe 90 hari. Gak nyampe 90 hari, 80 berapa? Insya Allah akan kita masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian gak kenal usia, gak kenal waktu, gak kenal kondisi keadaan. Beberapa hari ini musibah-musibah yang sama-sama kita maklumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Kepada Syekh Hussein kita mengatakan inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha fal tasbir wa la tahzan. A'adama Allah ujurakum wa ahsana azalakum wa ghafara limayyitikum. Ada juga saudara-saudara kita yang kena musibah di mana sekarang di Sulawesi, Mamuju itu Sulawesi baru itu kalau Sulawesi Barat, pemekaran daripada Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan luas. Kita sama lihat berita Kalimantan juga katanya banjir, berita kita dengar. Penumpang pesawat Sriwijaya sudah ketemu belum? Dengan saya nggak ikutin lagi, kan masih dan yang lain-lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita sabar, kemudian kita membalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi pahala dan kita digantikan dengan yang lebih baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalaupun ada musibah, kita pengen selalu musibah itu bukan dalam perkara agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al, doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada poin yang menyebutkan musibah. Apa itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon kepada Allah jangan jadikan musibah dalam urusan agama. Apa maksudnya musibah dalam urusan agama? Nauzubillah malas sholat, nauzubillah gak yakin kepada Allah, nauzubillah gak dapat petunjuk, nauzubillah artinya gak yakin, kurang bergairah di dalam perkara kebaikan dalam urusan agama, kurang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi ini perkara yang ataupun sampai na'udzubillah kita berlindung kepada Allah kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah dalam perkara dunia ya, yaitu apa namanya
Jangan jadikan musibah dalam perkara agama. Apa maksudnya? Tadi, gak beriman kepada Allah, gak yakin dengan ketetapan oleh Allah Subhanahu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang percaya kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini musibahnya, nauzubillah, sampai dia kafir dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwilu bi 'alaina masa'ibad dunya. Jadi masa'ibad dunya, mudah-mudahan gara-gara kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad ajarin, Allah ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Demikian sekedar pengantar buat kita semuanya, mudah-mudahan dari musibah tersebut menjadi pahala ketika disikapin. Saya bingung juga kalau nggak sabar terus menghadapinya gimana kalau bukan dengan sabar. Mau marahin Allah, nauzubillah, nggak bisa kita marahin Allah, tetapkan Allah. Mau marahin orang lain, musibahnya sudah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarlah shadaqallahul azim ketika mengatakan orang yang beriman menghadapinya dengan kesabaran dan membalikan kepada Allah dengan mengungkapkan istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Masjid Al-Hidayah, malam hari ini kita akan kembali membaca dari kisah-kisah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ataupun kisah yang ke-56, Al-Qissatus Sadisatul Khamsun, tentang Ar-Rahbaniyatu 'indan Nasara, sejarah rahib dalam agama Nasrani. Kalau kita melihat ataupun kalau pernah baca ataupun pernah mendengar seorang rahib dalam agama Nasrani, dia biasanya mengasingkan diri dari kehidupan. Dia menyendirilah, rahib, rahbaniyah tersebut. Di Al-Quran juga ada kata-kata warahbaniyatan ibtada'uha, dan seterusnya ada firman Allah tentang rahbaniyah. Warahbaniyatan ibtada'uha warahbaniyatan ibtada'uha, surat Al-Hadid. Maka katabna 'alaihim illa ibtigha'a. Nah, di sini dalam riwayat hadis yang disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih mauquf sampai kepada sahabat Ibnu Abbas, dipahami sahabat Ibnu Abbas tahunya juga dari Nabi. Apa hadisnya? Riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala tentang sejarah rahban rahib. Apa itu rahib tadi? Orang yang mengerti agama dalam akidahnya orang Nasrani, orang Nasara, kemudian mereka biasanya menjauhkan diri, mengasingkan diri dari bergaul dengan orang lain. Nah, hadis ini menceritakan kenapa kok sebabnya begitu, kenapa rahbani rahib tersebut. Mungkin ada sisa saya sekarang ya, ada sebagian di dalam keyakinan orang Kristen, kalau udah jadi pendeta dia tidak menikah misalnya. Itu juga mungkin salah satu bentuknya sekarang, mungkin dalam keyakinan mereka. Dulu ada riwayat yang disampaikan dari sahabat Abbas, apa katanya? Dan di sini riwayat Imam An-Nasa'i, ya, disebutkan dalam buku kita, di riwayat hadis ini dikutip dari kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. An Ibnu Abbas mauqufan, hadis nomor 4900, ya, 990. Rawat Nasa'i fi Sunani an Ibnu Abbas bi isnad sahih mauqufan alaihi qala kana mulukun ba'da Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam badal Taurat wal Injil. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin agama saat itu, Taurat dan Injil yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Isa oleh penguasa-penguasa
sekalipun penguasanya sudah berubah, di dalam penduduk masyarakat tersebut dicerita Nabi bercerita ataupun sahabat Ibnu Abbas bercerita di sini. Meskipun demikian masih ada dari mereka yang pakai Taurat, membaca Taurat dan Injil yang orisinal, asli, yang belum dirubah. Ada yang membaca ila mulukihim, sehingga orang-orang yang tadi berubah tersebut ya ngadu gimana nih, masih ada yang kagak mau ikut lah kepada ikut ketetapan daripada penguasa yang merubah Taurat dan Injil tersebut. Ternyata masih ada yang pakai Taurat dan Injil yang asli, yang membaca Taurat dan Injil yang asli. Mereka ngadu kepada penguasa, raja mereka. Ma najidu syatman ashadda min syatmin yashtimuna haula innahum yaqra'una wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa haula'i ayat ma ya'inuna bihi fi a'malina fi taratihim fad'uhum falyaqra'u kama naqra' wal yu'minu kama amanna. Jadi sebagian sikap orang-orang yang tidak mengindahkan ketentuan dari penguasa yang merubah Taurat dan Injil tersebut, mereka masih pakai Taurat yang asli, Injil yang asli, dilaporkan kepada raja. Karena orang-orang yang merubah tersebut gak nyaman dengan adanya orang-orang yang masih membaca Taurat dan Injil yang asli, sehingga mereka minta kepada rajanya, penguasanya, pemimpinnya, suruh mereka-mereka yang masih pakai yang asli ikutin yang sekarang, yang sudah sudah ditetapkan. Seperti yang kita baca, harus beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang versi ini, yang baru ini, sebagaimana kita beriman. Raja, pemimpinnya tersebut ngikutin kehendak tersebut. Fajama'u dipanggil, fajama'u wa'awa alaihim al-qat aw yatruku qira'at Taurat wal Injil illa ma badalu bidah. Apa raja kayak diancam, kalau tidak ikutin Taurat versi ini, Injil versi yang sekarang yang baru, ada dibunuh. Ikutin versi yang baru, yang update misalnya. Apa jawaban mereka tersebut, orang-orang yang masih komitmen dengan peninggalan yang terdahulu yang asli? Mereka berkata, ma turiduna ila dzalik, enggak, kita enggak mau, kita enggak setuju. Terus gimana dong? Anda di sini kita nggak nyaman juga, kata raja ataupun kata orang tersebut, dengan Anda yang nggak mau sepakat ataupun nggak setuju dengan apa yang kita baca, Taurat dan yang kita baca. Berdialoglah penduduk mereka, dua kelompok tersebut, kelompok raja dan versi Taurat yang baru, Injil yang baru, dengan mereka yang kagak mau ada perubahan. Apa kesepakatannya? Dari mereka orang-orang yang tadi komitmen dengan Taurat Injil yang lama berkata, kalau gitu ibnu lana uswana, ya udah, kalau Anda tidak nyaman gara-gara kita pakai Taurat dan Injil yang asli, kalau gitu buatkan kepada kami tempat tinggi atau menara, bangunan tinggi. Terus udah kita di situ aja, sehingga Anda tidak terganggu dengan bacaan kita terhadap Taurat dan Injil yang lama. Mungkin sederhananya demikian. Kita dibuatkan tempat uskuana, tempat tinggi yang mana di situ kita tinggal, terus kita akan baca, beribadah di situ, nggak akan mengganggu Anda dengan Taurat dan Injil yang baru. Kemudian makanan ya udah diangkat aja, dikerek. Summa tarfa'u bina ta'aman wa syaraban, sehingga kita tidak perlu, Anda tidak perlu dengan kita dan seterusnya. Fala dari du'aikum. Ini satu usulan. Jadi kita menyendirilah, nggak berkumpul dengan Anda. Ini mungkin poinnya demikian. Yang lain mengusulkan, udah kalau kayak gitu biarkan kami da'una nasihu fil ardh, biarkan kita nasihu fil ardh, mengembara di bumi, pergi sebagaimana binatang, mau pergi kemana, makan dari itu terserah. Kama yashrabul wahsyu fa in qadartum alaina fi ardikum faqtuluna. Kalau misalnya
Yang satu lagi ada komen. Jadi ada tadi yang pertama pengen tinggal di sebuah tempat di menara, makanan dan minum tinggal dinaikkan. Yang lain punya ide, mereka berkelana di bumi sebagaimana kan ada hewan-hewan yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, kan begitu ada siklusnya tersebut. Ada lagi yang mengusulkan ubulana buran fil bayafi wa nahtafirul abar wa nahtajul bukul. Ya udah, bikinkan kami rumah tempat di mungkin di pedalaman, di area-area remote island, bukan remote area yang pokoknya yang nggak bisa atau nggak gampang dijangkau oleh orang. Barusan tadi pagi saya ke daerah di Bogor, nggak mendapat sinyal, padahal masih di Bogor, di mana rumpinnya terus naik, yang bisa tembusnya ke Cigudeg. Ada di daerah rumpin ke Cigudeg. Ada di sini bilang, udah nyampe Cigudeg. Cigudeg itu kan daerah sebelum Jasinga. Dan dari rumpin ada ternyata masih jauh juga ke Cigudeg. Cuman itu masuknya kecamatannya udah kecamatan Cigudeg, kan ada rumpin. Rumpin itu kan nggak tahu rencananya menjadi ibu kota Bogor Barat atau salah satu kisah atau rumpin. Berita yang kita baca. Tapi ada daerah di situ yang memang saya bilang ya sinyal aja kagak masih di Bogor sinyal kagak masuk. Tadi ada logika saya, masa di Bogor sinyal kagak masuk, ternyata ada juga lokasi sinyal kagak masuk. Telkomsel aja kagak masuk, apalagi selain Telkomsel. Ada teman yang bawa pakai Telkomsel, ada itu sinyal di situ. Gimana ini selain Telkomsel? Yang paling kuat kan Telkomsel. Ini masih ada tempat kayak gitu di Bogor. Nah, masih di kabupaten. Jadi usulan yang lain, ibni lana, kita dibangunkan rumah fil bayafi, kemudian kita biarin nanti kita gali sumur, kemudian kita mencangkul sawah dan semisal. Kita nggak mengganggu Anda, jadi kita akan mengasingkan diri. Saudaranya demikian. Dibiarkan terasa. Inilah sejarahnya. Apa itu tadi? Rahbaniyah, mengasingkan bagi mereka tersebut. Kenapa mereka mengasingkan? Gara-gara menyelamatkan akidah mereka dulu. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang terjadi mungkin penyimpangan, kesesatan, perubahan dan seterusnya. Fa'alu dzalik fa'anzalallah. Inilah yang dikatakan atau salah satu makna dari firman Allah di dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha, wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'u haqqa ri'ayati. Jadi dulu mengasingkan diri yang mereka lakukan tujuannya adalah untuk menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akharuna, sejarah ini dipahami oleh generasi sesudahnya bahwasanya itu adalah ajaran yang baik, tapi itu mengasingkan diri. Sehingga orang-orang sesudahnya ada pemahaman nata'abbadu kama ta'abbada fulan. Kalau menjadi hamba Allah yang baik, mengasingkan dirilah sebagaimana fulan, ataupun tadi ada yang ke mana tempat-tempat terpencil, ataupun ngikutin sebagaimana binatang mengembara berkelana, ataupun di tempat yang menara yang tinggi sehingga nggak perlu interaksi dengan banyak orang. Ada pemahaman generasi berikutnya begitu cara yang baik dalam beribadah kepada Allah. Dia lupa bahwasanya dulu tuh yang tadi mengasingkan diri sebenarnya dalam rangka menjaga keimanan dia kepada Allah, bukan disuruh begitu asal. Generasi sudahnya disebutkan dalam cerita ini, wal akharuna qalu nata'abbadu kama ta'abbada fulan wa nasiru kama sa'a fulan wa nattakhidhu duran kama ittakhadha fulan wa hum 'ala syirki. Mereka enggak tahu sejarah mereka dan kesyirikan yang pengen ikutin
La ilma lahum bi imanil ladzina qadaw bi. Mereka lupa asal muasal sejarah kenapa tuh mereka yang tadi yang sebelumnya tersebut mereka menyendiri mengasingkan diri. Falamma ba'athallahu nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, peninggalan-peninggalan yang tadi ikutin ajaran-ajaran yang masih asli dari ahlul kitab, dari apa namanya pengikut-pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa, pengikut Taurat dan Injil, masih ada tinggal sedikit. Walam yabqa minhum illa qalilun hatta rajulun min sawati wa jaa sa'idun min siyahati wa sa'idun dairi min dairi fa'amanu bihi wa saddaqu fa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi masih ada tuh yang dari tadi dari tempat ibadahnya keluar ketika mendengar, karena mereka yakin dalam kitab Taurat dan Injil kan disebutkan akan ada nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang mereka ketahui. Sebagaimana kisah ini juga diperkuat dengan kalau bapak-bapak pernah mendengar, pernah membaca cerita masuk Islamnya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi kalau menarik tuh cerita masuk Islamnya, kisah Islam Salman Al-Farisi. Ada pemahamannya, termasuk sahabat Salman Al-Farisi ketemu tuh pengikut-pengikut yang masih asli daripada ajarannya dulu, ajaran Taurat dan Injil. Sehingga kan Salman Al-Farisi terus mencari petunjuk yang didapatin dari pendeta-pendeta yang dia ikuti. Kan dia ketemu pendeta yang agak benar, yang kumpulin duit berbohong, dia ketemu tuh Salman Al-Farisi. Sehingga ketika pendeta itu mati, kata Salman, Anda semuanya jamaahnya dibohongin. Kenapa? Pendeta ini nipu tuh, minta duit buat dia, kalau nggak percaya dia udah mati. Nih saya perlihatkan nih harta-harta yang dikumpulin. Bisa ada beberapa pendeta-pendeta ataupun rahib-rahib yang ditemui oleh sahabat Salman Al-Farisi sampai petunjuk untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik kalau yang belum pernah baca, belum pernah dengar, bagus juga kita baca kisah masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan dalam cerita ini, kisah ini kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, masih ada sisa-sisanya kecuali sedikit seorang yang dari ataupun mereka-mereka yang dari rajulun min sawma'ati, dari tempat bertapaknya lah, misalnya kalau tempat kata bertapak tersebut orang yang berkelana datang, kemudian orang yang ada di tempat rumah yang terpencil, semuanya dengar tentang Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan tersebut. Wa saddaquhu fa qala Allah tabaraka wa ta'ala, kepada mereka lah dikatakan salah satu maksud daripada firman Allah dalam surat Al-Hadid, masih surat Al-Hadid juga ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Allah akan berikan kepada anda kiflaini, dua pahala gara-gara anda beriman kepada Allah dan bertakwa dalam beriman kepada Rasulnya. Ajraini, apa dua hal yang dimaksud? Mereka masih komitmen dengan kitab Allah yang terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Yang kedua, mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dalam riwayat ini, ajraini bi imanihim bi Isa wa bi Taurat wal Injil wa bi imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihim. Qala ja'alakum nuran tamshuna bihi al-Qur'an. Dalam surat Hadid, nuran tamshuna bihi al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an wa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li alla ya'lam ahlul kitab yatashabbahuna bikum alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah ila akhir surah. Ini kisahnya yang disebutkan tadi tentang sejarah rahbaniyah dalam keyakinan orang
Nasara. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi teksnya tersebut dengan beberapa keterangan yang kita pahami yang disebutkan dalam hadis ini ataupun yang disebutkan oleh penulis syarah hadis. Jadi di keterangan tambahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebelum Al-Qur'an Taurat dan Injil. Terus Nabi Musa meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga kitab-kitab tersebut? Kalau sekarang Al-Qur'an sudah jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nabi Muhammad benar telah meninggal, tapi Al-Qur'an sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa baca dan banyak orang yang menghafal. Ini proses bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Bagaimana dengan Taurat dan Injil? Maka kata penulis, sedangkan dulu Taurat dan Injil Allah juga wakilkan, Allah perintahkan mereka-mereka orang-orang Bani Israil ulamanya, warabbaniyun wal ahbar bimastuhfizu min kitabillah dalam surat Al-Maidah. Hanya saja mereka-mereka yang Allah titipkan Taurat dan Injil, mereka-mereka tersebut merubahnya. Faharrafu. Kenapa dirubah? Ikutin hawa nafsunya, ngikutin keinginan penguasa, ngikutin keinginan orang-orang lain, ataupun kita di penguasa dan semisalnya. Ini yang dipahami daripada tahrif yang dilakukan. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran Allah jaga sampai saat ini. Wa kana al-tahrifu wa lam yastaqul aslan. Tidak semua perubahan-perubahan yang mereka lakukan kepada kitab-kitab suci tersebut bisa merata. Masih ada sebagian yang tadi saya katakan, masih ada orang-orang yang komitmen dengan kitab Taurat dan Injil yang lama tersebut. Dan dalam pembacaan mereka terhadap kitab Taurat dan Injil yang benar, yang orisinil, di situ dijelaskan kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang berubah dan seterusnya seperti yang kita tadi bacakan. Inilah yang membuat orang-orang yang berubah, yang mengganti Taurat dan Injil marah, kesel, kecewa, sehingga memohon kepada penguasa untuk orang-orang yang masih komitmen dengan Taurat dan Injil yang pertama diapain? Ya kalau nggak dibunuh, diusir atau gimana? Atau dipaksa untuk ngikutin. Ini yang tadi yang kita jelaskan. Kemudian terjadilah tadi dialog, kemudian sehingga mereka meminta, mengusulkan untuk mengasingkan diri dengan keimanan mereka kepada kitab Taurat dan Injil. Mereka minta tadi di tempat tinggi, ada yang seperti hewan, yaitu membara, ada yang di tempat-tempat terpencil, misalnya tersebut yang tadi kita bacakan. Yang akhirnya disepakati, dan inilah kata penulis, inilah asal muasal rahbaniyah, mengasingkan diri dalam ceritanya orang-orang Nasrani. Kemudian setelah mereka melakukan tersebut, generasi sesudahnya ada yang nggak tahu sebabnya orang-orang mengasingkan tersebut, sehingga mereka mengira yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasingkan tersebut adalah perbuatan yang baik dan itulah agama yang benar. Mereka ngikutin sebagaimana dibacakan. Kemudian wal awwalun, jadi beda. Yang awal-awal melakukan pengasingan diri gara-gara yang dikatakan melarikan diri gara-gara kaumnya yang dalam kesyirikan, sedangkan yang kedua yang mengikuti tersebut mereka melakukannya dalam keadaan kesyirikan. Jadi beda kesyirikan dan kafiran. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, masih ada sisa-sisa generasi-generasi yang baik tersebut, sehingga dikatakan di sini dalam riwayat tersebut termasuk ada 3 orang minhum salasa yang tadi mewakili, yang 3 tersebut mewakili yang dari menara yang di tempat tinggi, mungkin ada sisa-sisanya yang masih keturunannya, kemudian yang tadi ada ngikutin tadi pengembara, yang satu lagi
yang dikatakan di tempat terpencil, dalam tempat persembunyiannya, dan di antara mereka ada yang dijumpai dalam pemahaman penulis oleh sahabat Salman Al-Farisi yang dikatakan di sini minhum salasah alladziina qabalahum Salman Al-Farisi alaihi salam wa qad jaa baqiyatu haulil mu'minin. Nah, sisa-sisanya tersebut yang masih ada keturunan-keturunannya mereka tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi mereka yang dikatakan dua ganjaran beriman kepada Nabi Isa dan ganjaran ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipahami dari surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari cerita tentang rahbaniyah ini. Penulis menyebutkan ada beberapa ibrah dan faedah dari cerita ar-rahbaniyah. Yang pertama, kisah tadi menceritakan kepada kita sebab sejarahnya yang menyebabkan generasi-generasi awal Nasrani itu mengasingkan diri. Mirip dulu cerita Ashabul Kahfi. Kalau kita tahu Ashabul Kahfi, mereka kabur sampai masuk ke dalam gua karena apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau perlu mereka ya mengasingkan diri. Sekarang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya diasingkan juga tersebut. Bayan Ustaz di sini dijelaskan sebab alladzi adda bin nasara al-awail ila rahbana wa i'tizal al-mujtama'at allati kanu fiha. Kenapa itu mereka lakukan? Generasi awal itu mengasingkan diri. Faqad kana maqsaduhum al-firaru bidinihim. Tujuannya adalah menjaga akidah, menjaga. Jadi memang berat tuh, menjaga keyakinan, gara-gara menjaga keyakinan. Kalau perlu untuk mengasingkan diri, mengasingkan. Sekarang gara-gara menjaga keyakinan dan prinsip, kalau perlu diasingkan. Kalau perlu diasingkan tersebut. Yang penting tadi gak ngikutin dia, kalau tetap dalam keyakinan dia. Faqad kana maqsadul al-firar bidini wal muhafadzati ala mu'taqadihi. Walau yang menjadi tujuannya bukan mengasingkan diri dari kehidupan. Tujuannya bukan melarikan diri dari kehidupan. Tujuannya bukan menjauhkan diri dari masyarakat. Tapi tujuannya adalah menjaga akidah, keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita nggak sampai seperti itu dalam rangka menjaga akidah. Tapi kalau misalnya diuji dengan seperti itu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa tetap berkomitmen kepada akidah yang benar kepada Allah Subhanahu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak kalah. Dan ini tidak mudah. Jadi tidak mudah, berat tersebut. Sehingga kan tadi konsekuensinya berat. Kalau perlu mengasingkan diri, siap mengasingkan diri daripada ngikutin keburukan tersebut. Kalau perlu diasingkan kan kayak gitu sekarang. Ulama-ulama kita Habib Rizik gara-gara komitmen dengan apa yang diyakini, kebenaran untuk melakukan yang baik dan lain-lain tersebut, kalau perlu diasingkan sekarang. Kan kita lihat inilah itulah la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitu-gitunya FPI nyelap, rekeningnya lemparan lagi, rekening kemanusiaan. Sekarang makanya ramai, banyak bencana
FPI, karena dalam beberapa tahun terakhir LSM, kelompok FPI itulah yang paling terdepan dalam kalau ada kemanusiaan, bencana dan seterusnya. Sekarang dibekukan rekeningnya lah dan yang lainnya, sampai ramai tuh BSM apa dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau perlu ya itu menjadi salah satu tantangan cobaan yang tersebut, dan kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu tadi mereka menjaga dalam rangka menjaga tersebut mengasingkan diri. Mahafazah ala mu'taqadin. Tujuannya bukan untuk memutuskan diri dari kehidupan. Yang kedua, yang sekarang juga kita saksikan, bagaimana orang-orang yang batil itu benci kepada orang-orang yang benar. Jadi sekarang gitu ya. Apa salahnya Habib Rizik? Enggak ya, tapi karena kebencian orang-orang yang benci kepada dia, sehingga sampai segitunya bahasa saya mungkin. Ya, ternyata mirip-mirip kayak dulu juga nih cerita bagaimana sampai orang-orang yang awal orang-orang tersebut kalau perlu mengasingkan diri udah. Karena apa? Karena kebencian orang-orang yang merubah Taurat dan Injil, kebencian dengan kok masih ada yang komitmen dengan Taurat dan Injil yang sudah dirubah, padahal penguasanya ngikutin yang versi yang dirubah. Ini kenapa masih ada orang-orang yang kagak mengikuti versi yang dirubah? Bayan menjelaskan cerita ini, menjelaskan bagaimana idham karahiyat ahli batil di ahli haq, betapa besarnya kebencian orang-orang yang batil kepada orang-orang yang hak. Kita sekarang menyaksikan juga, udah Habib Riziknya di penjara, udah dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa mada dhulmihim, dan sejauh begitu besar kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang tadi, orang-orang yang merubah Taurat dan Injil, dengan penguasa yang mendukung mereka kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti Taurat dan Injil yang telah dirubah. Bayan itu di hadis ini demikian, dan sekarang kita ini menjadi bukti lain manusia. Itulah karakter manusia, itulah sifat-sifat manusia. Ada orang yang tadi yang benar, dan orang yang benar tersebut gak heran kalau ada orang yang benar itu dibenci. Sebagaimana dulu cerita para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Kalau kita baca cerita nabi dan rasul, kagak ada kesalahan nabi dan rasul, melainkan karena mereka adalah gak salah, tapi karena mereka adalah hak, dan orang-orang saat itu kebanyakan orang batil, mereka membenci para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang Allah pilih untuk menyampaikan misi, dan mereka adalah orang-orang terbaik. Meskipun demikian mereka dibenci. Kenapa mereka dibenci? Karena mereka orang baik. Nah tadi kita mungkin kalau kita belum dibenci, mungkin kita belum jadi orang baik. Karena contohnya orang-orang baik tersebut dicoba dengan segala macam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sabar, menjadikan orang-orang yang baik, ataupun cinta kepada orang-orang yang baik. Kemudian pelajaran yang lain, jamaah rahimahullah, tahrif Bani Israil di Taurat wal Injil. Jadi benar juga cerita hadis ini, cerita yang disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas mauquf ini, mengkonfirmasi beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa ada orang-orang tadi, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, yang merubah, tahrif, manipulasi, perubahan yang dilakukan oleh Bani Israil di Taurat wal Injil. Meskipun demikian ada walaupun sedikit yang mereka alal haq, gak ikutin perubahan tersebut, yang dirubah, yang dipalsukan dan semisalnya, sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'adat Rasul, saya memahaminya mungkin bukan usianya yang dipanjangkan, tapi ya
kita di generasi-generasi sesudah, keturunan-keturunannya yang sampai berkomitmen mengikuti nenek moyang mereka yang dalam kebenaran, yaitu mengikuti Taurat dan Injil yang asli. Terakhir, tarahabu aqwam tasawwal jual jahili, kalau ada orang mengasingkan diri di tempat-tempat terpencil, di gunung-gunung, mereka lupa dulu sebabnya dulu mengasingkan diri dalam rangka menjaga keyakinan. Ketika susah berubah dan lain-lain tersebut, ya udah mengasingkan diri. Sekarang mereka sekarang ketika ada orang mengasingkan diri, mereka mengatakan inilah ibadah yang sebenarnya. Enggak demikian. Sekarang di dalam Islam, Rasulullah SAW tidak mensyariatkan kita untuk mengasingkan diri. Hadza wabillahi taufik. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bil jannati wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ij'alhu al-waritha minna, ij'al tharana 'ala man zalamana, unsurna 'ala man 'adana, la taj'al musibatana fi dinina, la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nar masirana, waj'al al-jannata hiya darana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim wa barik